Selamat pagi Bapak Ibu, jemaat dan simpatisan GKI Cipinang Elok. Selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah, saya ingin membacakan untuk penekanan warta, khususnya warta lisan kebaktian Minggu 27 Juni 2021. Pendaftaran Baptis Kudus Anak. Majelis Jemaat telah menerima pendaftaran Baptis Kudus Anak sampai dengan pada tanggal penutupan pendaftaran 26 Juni 2021 dalam diri 1. Abigail Isabella Kumala, anak dari Bapak Andi B. Kumala, Ibu Indri Laksminani. Kedua, Alfa Gabriel Butar-Butar. Ketiga, Karlis Sadavina Butar-Butar, anak dari Bapak John Peter Butar-Butar, Ibu Rina Novriana Sinaga. Keempat, Daniela William Saputra, anak dari Bapak Dian Krishna Saputra, Ibu Yulisa Gardenia. Kelima, Josh Wilson Siswadi, anak dari Bapak Roni A. Siswadi, Ibu Gemala V. Natalia. Majelis Jemaat mengajak jemaat turut mempertimbangkan dan memberi masukan berdasarkan pertimbangan yang Alkitabiah hingga tanggal 11 Juli 2021. Selanjutnya, Majelis Jemaat sedang mengevaluasi tanggal pelaksanaan kebaktian Sakramen Baptis Kudus Anak yang seyogianya akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2021 dan mewartakan keputusan pelaksanaan atau penundaan di tanggal tersebut pada tanggal 4 Juli 2021. Hal ini dikarenakan situasi penyebaran COVID-19 di DKI Jakarta dan khususnya lingkungan Cipinang dan sekitarnya. Perjamuan Kudus. Minggu depan, tanggal 4 Juli 2021, GKI Cipinang Elok akan mengadakan live streaming Perjamuan Kudus jam 9 pagi. Jemaat dimohon menyiapkan roti dan air anggur di rumah masing-masing. Karena itu, hari ini kita akan melakukan pemeriksaan diri, mempersiapkan sakramen Perjamuan Kudus. Bagi jemaat yang tidak bisa mengikuti Perjamuan Kudus jam 9, dapat mengikuti Perjamuan Kudus yang diselenggarakan YKB pada pukul 8.30, 11, dan 17 atau jam 5 sore. Ibadah kita hari ini dilayani oleh pembawa firman Pendeta Diana Bahri, MJ yang bertugas Penatua Erin dan Penatua Hendrata, pemusik dan pemandu Saudari Jessica dan KR, multimedia dan sound system Saudari Livia. Jemaat, kita bersaat teduh terlebih dahulu. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 18, Allah hadir bagi kita. Hujan yang lebat dengan
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita pada minggu pagi hari ini terjadi di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara, Tuhan menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu silahkan duduk kembali. Bapak Ibu, selamat pagi. Hari ini kita tidak bisa berkumpul di gereja. Tetapi kita tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Itu sebabnya kita diajak mengingat Yosua pasal 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Mari kita sama-sama berdoa. Kita menundukkan kepala, kita mengingat segala kebaikan Tuhan, tapi kita pun mau mengaku kegagalan kita. Mari kita mengaku secara pribadi. Bapa, Engkau yang mengenal kami, Engkau yang mendengar juga pengakuan kami secara pribadi. Ketika kami tahu Tuhan beserta kami, tapi seringkali kami menjadi khawatir dan takut. Belakangan ini pandemi begitu mengancam kami. Kami bahkan amat sangat terbatas ruang geraknya. Tapi kami mau belajar Tuhan. Di tengah-tengah keterbatasan inilah, kami mau belajar mengandalkan Tuhan. Dan kami mau belajar mempercayakan Tuhan dalam setiap hal yang harus kami jalani. Kami mau mempercayai Engkau di dalam hidup kami, yang menuntun kami, sekalipun kami takut, sekalipun kami ragu. Kami tahu Tuhan, Engkau tetap ada bersama kami. Ampuni kami kalau seringkali kami menggerutu. Ampuni kami seringkali juga kami menjadi kesal dan marah selama kami berada di rumah saja. Dan anggota keluarga kami seringkali menjadi korban. Kata-kata kami, sikap kami, perilaku kami. Ampuni kami ya Tuhan. Beri kami kekuatan untuk terus mengasihi Engkau dan mengasihi setiap orang yang ada di sekitar kami. Kami memohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 40, Ajaib Benar.
Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan apa yang menjadi berita anugerah buat kita sekalian. Mazmur 31 ayat 24 menyatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Saudara-saudara, di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Silakan duduk, Bapak Ibu, saudara-saudara. Ketika kita tahu kita ingin bisa berada di rumah Tuhan, kita tetap ingin mendengar apa yang menjadi firman Tuhan. Tapi kita tahu keterbatasan kita. Satu hal yang kurindu, berada diam di rumahmu. Kita nyanyikan lagu ini untuk mempersiapkan hati, memasuki perenungan firman. Memuji
Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, ibadah kita kali ini dirancang dan disusun bersama-sama lewat tim musik remaja. Dan tadi kita mau juga diajak untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau belajar menerima kenyataan. Sekalipun kami rindu datang ke rumah Tuhan, kami harus ada di rumah kami masing-masing. Tapi biarlah ketika kami bisa bersama-sama beribadah, hati kami yang kami angkat, hati kami yang kami bawa kepada Tuhan. Dan kami ingin menyampaikan kerinduan kami kepadamu, bahwa kami ingin terus berdiam di rumah Tuhan. Kami ingin juga menjadikan rumah kami menjadi tempat di mana Tuhan diam dan hadir. Kami ingin di hati kami Tuhan hadir. Kuasai hati kami, supaya kami boleh belajar dibentuk oleh firman Tuhan. Pimpin kami semua ya Tuhan, pimpin akan pelayan firman-Mu dalam segala keterbatasannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita membuka Alkitab kita masing-masing. Mari kita membuka Alkitab kita. Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Markus, kitab Injil Markus pasal 5 mulai ayat 21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat
dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu. Dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu. Katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri, dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memegang dan memelihara serta melaksanakan dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tema kita adalah jangan menyerah meski tak mudah. Ketika ibadah ini sama-sama disusun musiknya oleh Komisi Remaja, saya ingin juga mengangkat sebuah kisah gadis remaja. Seorang gadis remaja yang menuliskan di dalam salah satu refleksinya bagaimana ia harus bersikap. Ia membayangkan dirinya berada di tepi jurang keraguan. Remaja bisa menjadi ragu. Tapi kemudian dia melihat bahwa kalaupun ia ada di tepi jurang itu, entah kenapa setakut-takutnya aku meloncat ke dalam sana, aku tetap tidak mau kehilangan jurang itu. Ia tahu ada jurang, dia juga tidak mau loncat ke sana, tapi dia juga tidak mau kehilangan jurang itu. Lalu kemudian ia katakan, memang dasar jurang itu terlalu jauh, terlalu dalam. Tapi aku tahu ketika jurang itu semakin dekat, sementara aku bisa tetap berdiri di atas, di tempat yang sama. Bertahan sekalipun itu lelah. Aku masih bisa berdiri sekalipun itu di tepi jurang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kadang-kadang kita berada dalam situasi di tepi jurang. Mungkin masa saat ini kita juga berada dalam situasi serupa.
Kita mungkin saja berada di tempat yang sangat tidak nyaman. Baru saja beberapa bulan kita sudah dalam tanda petik agak terbiasa dengan situasi pandemi, katakanlah. Udah setahun lebih. Tapi kemudian muncul varian baru yang begitu ganas dan begitu membuat kita menjadi panik dan takut. Sebagian. Ada juga orang-orang yang tidak peduli dan tetap berada di jalan. Tapi beberapa orang yang saat ini dalam 1, 2 minggu, 3 minggu terakhir mengalami paniknya mencari rumah sakit ketika saudara atau keluarganya butuh rumah sakit. Tidak ada tempat bahkan untuk isolasi mandiri. Wisma Atlet penuh, para pelayan kesehatan di sana juga bertumbangan. Saudara, kita seperti orang yang berada mungkin di tepi jurang. Ragu, apakah iya? Apakah iya kita harus loncat dan terjatuh? Atau memang tetap kita masih bisa dibuat bertahan, berdiri, sekalipun itu ada di situasi yang sangat tidak nyaman. Saudara, mungkin pengalaman serupa 12 tahun dialami oleh seorang perempuan yang namanya tidak disebut. Tapi cerita yang tadi kita baca dikisahkan dalam Injil Markus menjadi 2 cerita dalam cerita. Yesus baru saja mendarat. Katakanlah ia menyeberang pada saat itu, dia ada di darat, tapi kemudian tiba-tiba banyak orang mencari dia. Dan di antara yang berdesak-desak itu, seorang kepala rumah ibadat. Nah, Bapak Ibu, biasanya kan kalau seorang yang jadi pejabat ini kan, dia bisa melakukan banyak hal. Tapi yang dia hadapi adalah dia tidak berdaya ketika anak perempuannya nyaris sakit yang membuat dia nyaris mati. Dia cuma bisa mencari Yesus dan rela berdesak-desak untuk mencari Yesus. Ketika ia meminta Yesus untuk datang ke rumahnya dan menjamah anak itu. Perjalanan cukup jauh. Dan di perjalanan itu ia menemukan sesuatu yang lain. Orang banyak dan Yesus juga menemukan sesuatu yang lain. Kali ini bukan dari orang Yahudi, Bapak Ibu. Seorang penafsir menjelaskan kenapa perempuan yang sudah perdarahan 12 tahun itu cuma berani menjamah dari belakang jubah Yesus. Karena dia bukan orang Israel. Karena dia yang dianggap sebagai orang kafir. Tapi dia orang yang mau sembuh. Sekalipun udah 12 tahun sakit. Saudara, kita pernah ngalami sakit 12 tahun, tapi kita tidak pernah berhenti terus berjuang. Ayat yang tadi kita baca, ayat 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. 12 tahun, berapa tabib? Semua uang habis. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. 12 tahun dan makin memburuk. Pada saat itu, ia sadar diri bahwa ia seorang kafir. Ia seorang yang tidak layak menyambut Yesus. Ia cuma ingin dan ia cuma percaya bahwa asalku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Ia pernah dengar tentang Yesus dan dia mau menjamah Yesus dan percaya kepada Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pasti beda Bapak Yairus dan perempuan kafir ini.
Tapi ketika Bapak Yairus berada dalam krisis, ia juga harus belajar dari seorang perempuan yang sudah 12 tahun lebih dulu mengalami krisis yang berat. Dan itu sebabnya ketika Yesus mau mengatakan, siapa yang menjamah aku? Ia cuma punya satu keinginan, supaya perempuan ini menyatakan imannya. Orang yang tidak pernah mengenal Yesus justru berani menyatakan imannya. Ayat 33 mengatakan, perempuan itu takut, gemetar. Tapi ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia menceritakan segala sesuatu. Jadi memang perjalanan Yesus tambah lama nih. Karena dia harus mendengar dulu cerita dari perempuan ini yang sudah ke tabib A, B, sampai Z dan habis segala sesuatunya. Tapi bukan cuma Yesus yang dengar. Semua orang banyak yang berdesak-desak itu juga tahu siapa Yesus. Lewat kesaksian iman perempuan ini. Akhirnya Yesus pun mengatakan, hai anakku, imanmu yang telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat, sembuhlah dari penyakit. Saudara, di dalam krisisnya Bapak Yairus, ketika takut kehilangan anak perempuannya satu-satunya, dia belajar dari seorang perempuan yang lebih dulu menderita selama 12 tahun. Bukankah ini juga pembelajaran buat kita? Bapak Yairus harus berhadapan dengan situasi akhirnya memang anaknya tidak tertolong. Orang banyak sudah menangis karena kematian anak ini. Tapi Yesus mengatakan, anakku bangunlah. Dan semua orang tahu betapa Yesus berkuasa atas kematian. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita mengatakan ini satu peristiwa keajaiban. Tapi keajaiban yang mengundang membuat orang ternyata putus asa dulu. Hilang harapan dulu. Dari sakit sampai meninggal. Dari masih punya barang-barang untuk berobat sampai nggak punya apa-apa lagi. Udah 12 tahun berobat nggak sembuh-sembuh, makin parah. Bukankah ini situasi krisis yang amat sangat? Tema kita mau mengatakan, jangan menyerah meski tak mudah. Boleh minta tolong satu slide? Slide berikut. Ketika kita mau mengatakan Tuhan berjalan dengan Bapak Yairus, maka Tuhan juga tahu ketika anaknya sudah meninggal, ia tetap berkuasa untuk membangkitkan. Krisis, kematian bisa menjadi ancaman. Tetapi Tuhan tetap berkuasa mengubah segala sesuatu. Ketika perempuan yang sudah 12 tahun ini sakit, 12 tahun kehancuran, kehilangan segala sesuatunya. Tapi bukan berarti tidak ada harapan untuk disembuhkan. Saudara, dua kisah ini membuat kita makin diajak tidak boleh menyerah dalam beriman kepada Tuhan. Mungkin ada kematian, tapi juga ada kesembuhan. Yang 12 tahun aja bisa sembuh. Saya tahu saudara, kita punya banyak teman-teman, saudara-saudara, anggota keluarga kita yang sekarang sedang COVID. Positif COVID, 2 minggu, 3 minggu, udah lama, sesak nafas, sakit sekujur badan. Padahal, ada berapa orang mengatakan, padahal saya sudah vaksin, padahal saya sudah jaga kesehatan. Saudara, kita mungkin punya banyak sekali
keluhan, komplain, protes sama Tuhan. Kenapa Tuhan sakitnya nggak enak seperti ini? Betul Bapak Ibu. Coba kita lihat sikap iman seorang perempuan yang 12 tahun sakit. Kita mungkin 12 hari, 12 minggu, ya lebih dari 12 bulan sih menghadapi pandemi ini. Tapi saudara, ada harapan untuk sembuh. Jangan menyerah. Bapak Yairus dan perempuan 12 tahun ini yang sudah sakit itu cuma punya satu fokus, kepada Tuhan. Slide berikutnya, ia cuma fokus kepada Tuhan. Saya memberikan tips tentang fix. Fix itu adalah sesuatu yang tepat, sesuatu yang pasti. Ini fix, ini udah pasti, ini udah tepat. Fokusnya kepada Tuhan. Fokusnya kepada Tuhan. Dia berkuasa atas kehidupan, tapi dia juga berkuasa atas kematian. Kalau Tuhan berkenan, anak Bapak Yairus hidup, dari mati pun ya bisa hidup. Kalau Tuhan berkenan, perempuan yang 12 tahun ini juga, yang bukan orang Israel, udah berusaha keras dan abis-abisan semuanya, dia pun bisa sembuh. Tapi mereka berdua tetap harus kerja keras. Bapak Yairus berdesak-desakan mencari Yesus, berusaha sedemikian rupa, perjalanan yang panjang ke rumahnya, dalam harap-harap cemas. Perempuan ini juga mencari Yesus, berusaha sedemikian rupa, takut. Tapi mereka berusaha mewujudkan imannya itu dalam rasa percaya. Dan mereka tidak mau menyerah dengan kondisi sakit mereka, kesulitan mereka, jurang mereka. Sama seperti anak remaja tadi. Tahu mereka berdiri di pinggir jurang keraguan. Tahu di dalam jurang itu tidak nyaman. Tapi mereka mau bertahan berdiri di pinggir atau di tepi jurang. Tidak mau masuk ke dalam jurang. Percaya ada kekuatan untuk bertahan dan berjuang. Dari siapa? Dari Tuhan. Dari Tuhan yang ada bersama kita. Ketika di jalan rata, ketika di jalan berliku, ketika di dalam jurang, ataupun juga ketika ada di atas jurang. Dimanapun, dalam segala krisis, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tetap semangat, menjaga kesehatan, dan melihat kebaikan Tuhan. Fix, fokus kepada Tuhan. Tidak menyerah. Terus bekerja keras, menjaga diri kita dan keluarga kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk dalam saat teduh. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Di-Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah.
panjang, percuma hidupku. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berhatilah. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri bersama dengan gereja di segala abad dan tempat. Mari kita menyatakan iman kita sesuai dengan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pada hari Minggu, tanggal 4 Juli 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sehari-hari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Dalam persiapan perjamuan kudus, sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus, sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah berkorban hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedangkan kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri,
memikul salib dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama? Peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapak, kami sudah mempersiapkan untuk minggu depan. Kami boleh ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan. Layakan kami dan sertai kami ya Tuhan. Memelihara persekutuan dengan Engkau dan sesama kami. Hari ini dalam syafaat kami berdoa. Kami berdoa buat pemerintah kami. Kami berdoa juga untuk berbagai pelosok pemerintah daerah. Tuhan berkati dalam kerja keras untuk boleh sungguh-sungguh melayani masyarakat di tengah masa pandemi ini. Kami berdoa buat kota Jakarta khususnya. Beri hikmat dan tuntun ya Tuhan, baik itu gubernur dan para jajarannya, hingga para pelayan-pelayan yang ada di tingkat kecamatan, kelurahan, RT maupun RW. Berkati mereka ya Tuhan, setiap gugus tugas COVID khususnya, setiap pelayan kesehatan, mereka yang melayani di banyak rumah sakit dan juga wisma tempat isolasi mandiri. Berkati ya Tuhan, saudara-saudara kami yang terus berjuang untuk mereka boleh pulih dan sehat. Kami percaya Tuhan, mereka dan kami terus diajak makin beriman dan fokus kepada Tuhan. Berkati setiap kerja keras yang dilakukan. Berkati ya Tuhan ketika kami mau sungguh-sungguh berharap dan mengandalkan Engkau. Dan biarlah Tuhan kami juga mau menyerahkan beberapa saudara-saudara kami yang juga sedang terbaring sakit. Kami mau mengingat buat Bapak Andi. Kami juga mau berdoa dan menyerahkan kedua saudari kami, Saudari Irene Deviana, juga Saudari Yasinta. Kami juga mau berdoa dan menyerahkan mereka yang lain. Beberapa di antara mereka yang juga dalam proses pemulihan. Ibu Berta Marpau, Bapak Cu Ingking, Ibu Emi Butar-Butar. Dan kami juga mau percaya Tuhan, Engkau yang berkati saudara-saudara kami yang lanjut usia. Ibu Lili Hardi, Ibu Deri Mahardi, Bapak Butun Latif, Ibu Nina Latif, Ibu Kris Huta Barat, Ibu Dina Sohwat, beberapa saudara-saudara kami juga yang saat ini sedang mengalami isolasi mandiri di rumah. Kami mau berdoa buat Pendeta Henry Salim. Kami juga mau berdoa buat Bapak Sumarno, Ibu Retno, dan juga Dian, anak Bapak Sumarno. Kami juga mau mengingat mereka yang lain, Tuhan. Bapak Ibu kami, saudara-saudara sekitar tetangga kami, yang juga sedang berjuang untuk bisa mengatasi krisis kesehatannya. Kami mau berdoa juga buat Ibu Melina, dan kami ingat juga buat suaminya. Kami juga percaya Tuhan, Engkau juga yang berkati Bapak Yohanes Hermanto, untuk semuanya boleh sehat. Kami mau menyerahkan pemulihan saudara-saudara kami dalam tuntunan Tuhan. Kami mau juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan anak-anak kami yang sudah ada di masa liburan sekolah. Berkati mereka untuk mereka boleh disiplin, sehingga mereka boleh juga terhindar dari sakit yang membahayakan. Mereka tidak keluar rumah, tapi mereka boleh sungguh-sungguh juga tetap saling menjaga di dalam keluarga. Kami menyerahkan kehidupan kami, pekerjaan kami, apapun yang kami sedang gumuli saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama kami di tengah krisis seberat apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
tibalah saatnya kepada kita untuk memberikan persembahan kita, persembahan yang terbaik kepada Tuhan, yang didasarkan dari nats pembimbing persembahan dari Mazmur 30 ayat 12 sampai 13. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari, kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan kalau Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan seberat apapun yang kami alami di masa-masa pandemi saat ini ya Tuhan. Kami yang menderita sakit, kami yang dalam posisi kehilangan pekerjaan, kami yang mengalami banyak masalah dalam kehidupan kami, dalam keseharian kami ya Tuhan. Tapi kami percaya seperti firman-Mu pada hari ini, untuk kami terus fokus kepada Tuhan dan tidak menyerah, dan terus bekerja keras. Dan kami percaya ya Tuhan, Tuhan yang sama yang telah memilih kami, yang telah menyelamatkan kami, Tuhan yang sama juga yang sanggup untuk terus menyertai dan menyelamatkan kami dalam masa pandemi ini. Dan kami mau serahkan ya Tuhan, untuk persembahan kami ini ya Tuhan, yang terbaik yang kami terima dari Tuhan. Engkau yang boleh menolong setiap majelis ya Tuhan, untuk dapat mengelola untuk pelayanan dalam masa-masa pemulihan COVID, dalam masa-masa menjangkau jemaat-Mu, menjangkau orang-orang di sekeliling kami yang membutuhkan pertolongan. Engkau yang memberikan kepekaan kepada majelis, memberikan kepekaan kepada setiap kami jemaat juga terlibat aktif untuk saling bahu-membahu dengan majelis, bagaimana bisa
untuk keluar dari masalah setiap persoalan yang kami hadapi dalam masa pandemi ini. Kau boleh menolong supaya persembahan ini menjadi persembahan yang harum, yang boleh nyata dalam pelebaran, juga nyata di dalam menyatakan kasih-Mu kepada orang-orang di sekeliling kami. Kami serahkan doa kami hanya di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita diajak untuk sungguh-sungguh dalam hidup kita tahu dan mengenal Tuhan. Nah, mungkin kita harus belajar dari satu persoalan demi satu persoalan. Sama seperti Yairus, sama seperti seorang anak yang sudah tidak punya harapan setelah 12 tahun sakit. Hari ini kita diajak bersama melihat bahwa Tuhan baik bagi setiap orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jangan pernah menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan.
kini dan selamanya. Bapak Ibu, mari berjuang dengan berkat Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati saudara. Tuhan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita saat teduh terlebih dahulu. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu. Sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat, tetap berharap, fokus kepada Tuhan. Sampai jumpa.